Isi konten video ini dibuat dengan tujuan untuk edukasi. Cerita mistis dalam video ini berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak berhubungan dengan gelar atau profesi tertentu. Pengungkapan kasus forensik selalu berdasarkan scientific crime investigation dan tidak berdasarkan keyakinan akan hal supranatural atau mistis. Seluruh nama, tempat, dan lokasi yang ada pada video ini telah disamarkan dan diubah untuk melindungi privasi. Selamat menonton. Ada seorang perempuan yang ditemukan tewas di kamarnya dan menurut keterangan keluarganya, kematian perempuan ini sudah diramalkan sebelumnya. Katanya, "Ibu, usia ibu itu tidak akan melewati hari ulang tahun ibu. Ibu akan meninggal dan yang menyebabkan kematian ibu adalah sapi." Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Buat sebagian orang, membaca ramalan itu merupakan satu kegiatan yang menyenangkan. Mungkin kita ingat dulu setiap kali kita baca majalah, kita suka baca bagian ramalan nasib. Atau kadang-kadang ya kita datang ke orang yang menyediakan jasa meramal nasib berdasarkan garis tangan. Ramalan itu beda dengan perakiraan. Jadi kalau peramalan itu ya seorang memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan ya analisis atau data yang nggak bisa dikatakan ilmiah. Tapi bagi sebagian orang justru itu letak menariknya. Sayangnya ya lagi-lagi ada orang yang sering nggak sadar sejauh mana mereka akhirnya bergantung pada ramalan itu. Dari awalnya iseng-iseng, ya senang-senang aja, bisa membedakan ya kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Lama-lama mereka semakin kecanduan dan akhirnya ketergantungan. Ada seorang perempuan yang ditemukan tewas di kamarnya dan menurut keterangan keluarganya, kematian perempuan ini sudah diramalkan sebelumnya. Dari latar belakang korban ini seorang ibu rumah tangga, orang tua tunggal, usianya 40 tahun. Dia punya 2 orang anak perempuan yang usianya sudah dewasa. Mereka sekeluarga ini sangat percaya sama ramalan. Dan mereka juga punya seorang penasihat spiritual yang betul-betul mereka percaya 100% pada penasihat spiritual ini. Dan bisa dikatakan mereka ketergantungan lah sama hasil ramalannya. Mereka selalu berkonsultasi mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Jadi si perempuan ini dia punya ya usaha pertokoan, dia tuh sampai berkonsultasi tentang kapan tokoku harus buka. Terus juga aku harus pakai taktik apa supaya tokoku ini semakin maju. Dan saking fanatiknya, pernah waktu perempuan ini mau melahirkan anak keduanya, dia sampai bela-belain agar anak keduanya ini dilahirkan dengan cara operasi sesar agar bisa lahir di hari baik yang udah ditetapkan oleh penasihat spiritualnya itu. Sebenarnya ya keluarga dan juga kerabat dari perempuan ini itu sudah sering mengingatkan, kalian itu ya jangan sampai segitunya gitu percaya sama ramalan. Ini kan seakan-akan kalian itu sudah mengkultuskan si penasihat spiritual ini. Tapi lagi-lagi nasihat dari kerabatnya itu nggak mereka dengarkan. Karena mereka menganggap, ya selama ini orang ini tuh udah banyak menolong kami. Dengan semua nasihatnya, dengan semua ramalannya, kami tuh bisa menjalani hidup dengan sangat baik itu. Bahkan usaha kami maju. Setiap kali kami mengikuti nasihatnya, pasti kami ya dapat keberuntungan. Suatu hari ya di tahun baru, di awal tahun, seperti biasa perempuan ini dan 2 orang anaknya mengunjungi si penasihat spiritual ini. Tujuan mereka untuk melihat peruntungan lah.
Kira-kira tahun ini seperti apa? Yang pertama ya anak-anaknya dulu yang diramal, lalu ketika sampai ke gilirannya si perempuan ini, si penasihat spiritual ini mengatakan satu hal yang sangat mengejutkan. Katanya, Ibu, usia Ibu itu tidak akan melewati hari ulang tahun Ibu. Ibu akan meninggal, dan yang menyebabkan kematian Ibu adalah sapi. Yang ini tentu aja yang membuat si ibu ini dan dua anaknya ini bingung. Loh, mereka ini tinggal di daerah perkotaan. Yang namanya sapi itu hampir nggak pernah mereka lihat sekitar situ. Tapi lagi-lagi karena sudah mereka percaya 100% sama si penasihat spiritual ini, si ibu ini juga ya kira ketakutan. Udah pastilah ini benar. Akhirnya si ibu ini memilih untuk mengurung diri di rumah sampai ulang tahunnya lewat. Karena anggapannya ya setelah ulang tahunnya lewat, setelah hari yang dikatakan dia akan meninggal ini kan sudah aman. Selama berbulan-bulan si ibu ini gak berani keluar rumah. Dan saking stresnya, beberapa kali anaknya ini malam-malam tuh dengar ibunya teriak-teriak. Kayak mengigau lah pada saat tidur. Dan waktu mereka bangunkan, ibu ini selalu mengatakan hal yang sama. Ibu ini bermimpi bahwa dia tuh didatangi sama makhluk yang benar-benar mengerikan, yang wujudnya itu kepalanya sapi, tapi badannya manusia. Dan makhluk ini katanya tuh mau menyeret si ibunya ini ke neraka. Ibunya ini ketakutan sampai akhirnya sempat gak berani tidur. Nah, semakin mendekati ya tanggal ulang tahun si ibu ini semakin stres. Dia sampai ya nggak mau ada benda-benda yang berhubungan dengan sapi di rumahnya. Termasuk ya makanan. Ibu ini selalu marah sama anak-anaknya kalau sampai ada makanan itu dari produk sapi. Entah itu susu, kerupuk kulit, atau daging, dia pasti marah. Karena ibu ini curiga, jangan-jangan saya ini meninggalnya karena tersedak atau keracunan makanan yang ada produk sapinya. Sampai segitu ketakutannya. Dan akhirnya tibalah hari ulang tahun si ibu ini. Di hari ulang tahun si ibu ini ya kurang lebih 2 hari sebelumnya aja, ibu ini mengurung diri di kamarnya. Dia sampai gak berani keluar kamar. Karena dia nggak mau ngambil resiko. Dan pagi hari di ulang tahunnya, si anak ini mau membangunkan ibunya seperti biasa. Dan waktu dia membuka pintu, dia menemukan ibunya terbaring di lantai dengan mata yang membelalak ketakutan dan badannya sudah mulai kaku. Di tangan kanannya si ibu ini itu menggenggam ya ada satu sisir yang terbuat dari tanduk sapi. Dan saat diperiksa, nafas dan nadinya si ibu ini udah nggak ada. Ibunya sudah meninggal. Karena ini kematian yang nggak wajar, akhirnya dari pihak keluarga memanggil pihak yang berwenang, lalu ya jasad si ibu ini dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di rumah sakit ya keluarga mengatakan kok mereka tidak ingin jasad ibu mereka diotopsi. Karena dari pihak keluarga sudah menerima. Dan pada saat diperiksa memang tidak didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh ibunya. Ditemukan tanda mati lemas, ya didapatkan kebiruan pada bibir dan juga jaringan di bawah kuku. Karena keluarga tidak mau diotopsi, ya otomatis penyebab kematian dari ibu ini nggak diketahui. Tapi kalau dianalisis dari keterangan dari anaknya ini, ya memang yang namanya kematian mendadak 80% disebabkan karena gangguan pada jantung. Dan stres itu bisa meningkatkan resiko gangguan irama jantung sampai 2 kali lipat. Kalau kita melihat ke belakang ya dari keterangan kedua anaknya ini, ya si ibu ini kan sudah stres selama berbulan-bulan. Dan saat stres itu ya otomatis irama jantung manusia itu pasti nggak akan beraturan. Karena tubuh manusia akan berada di fase siaga dan hampir nggak istirahat.
Dan ini merupakan resiko terjadinya kematian akibat gangguan irama jantung. Dan dari hasil olah TKP, pihak yang berwenang itu nggak melihat di rumahnya itu ada tanda-tanda yang mengarah ke tindak pidana. Tidak ada barang-barang yang hilang. Terus juga dari keterangan saksi yang ada kalau si ibu ini ada masalah dengan orang lain atau sengketa. Dan kamarnya pun masih rapi. Dan pada saat diperiksa memang si ibu ini meninggal dalam keadaan menggenggam sisir yang terbuat dari tanduk sapi. Ya, jadi ada kemungkinan pada saat si ibu ini ya dengan stres yang tinggi di hari ulang tahunnya, saking kepikirannya sama ramalannya si ahli spiritual tadi, dia tuh nggak sadar lagi nyisir rambutnya dengan sisir tadi. Dan ketika dia ingat sisir itu dari tanduk sapi, itu kayak pemicu yang membuat akhirnya jantungnya tuh ya gangguannya tuh semakin parah dan akhirnya dia meninggal dunia. Cerita tadi ya menunjukkan bagaimana bahayanya mempercayai sesuatu, ya apalagi ramalan secara berlebihan. Mungkin kita pernah dengar cerita ya, ada orang yang diramal bahwa dia akan sial, dan saking dia percayanya sama ramalan ini, dia jadi ketimpa sial beneran. Padahal kok dianalisis, sebenarnya kesialan yang dia alami itu karena dia mengalami kecemasan berlebih. Gara-gara dia kepikiran sama ramalan tadi, dia jadi nggak bisa berpikir jernih dan akhirnya kena musibah betulan. Ya orang itu pasti punya kendali lah, mereka punya kuasa untuk memperbaiki nasib mereka sendiri. Ya ada juga kasus lain di mana ada orang yang begitu percayanya sama ramalan, dapat ramalan kalau usahanya tuh akan sukses. Tapi akhirnya usahanya malah bangkrut, malah hancur. Karena waktu dia dapat ramalan ini, dia tuh jadi nggak waspada lagi. Dia melupakan taktik bisnisnya, dia terlalu berani berspekulasi, terus dia juga ya membuat keputusan yang secara terburu-buru dengan nggak berpikir jernih, karena dia gampangin gitu. Dia mikir, toh kata ramalan bisnisku akan sukses. Dan akhirnya yang terjadi malah sebaliknya. Ya namanya ramalan ya, itu tetap tidak bisa diperkirakan ya dipastikan benar atau tidaknya. Tapi satu hal, mempercayai ya satu ramalan secara berlebihan, bahkan sampai tergantung atau mungkin mengkultuskan seseorang, itu hanya akan membawa malapetaka bagi diri kita. Karena dengan begitu, kita lupa bahwa kita punya kekuatan, kita punya kendali untuk menentukan nasib kita sendiri. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.